warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Alhamdulillah alladzi faddala yawma Arafah ala sa'iril ayyam wa akmala fihi ad-din wa atamma al-in'am
ورضي الإسلام لعباده المؤمنين دينا موصلا إلى دار السلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال والكمال والدوام شهادة مبرأة من الشرك والشكوك والأوهام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بأكمل قرب وأرفع مقام اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام وهداة الأنام ومصابيح الظلام أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم wallahu a'lam bimuradi. Para hadirin yang saya muliakan, sejak beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita mulai berangkat menuju tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji di musim haji tahun ini. Menurut informasi ada sekitar 221.000 saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Itu sudah cukup banyak. Apalagi kalau sekiranya tidak ada pembatasan kuota, mungkin akan lebih banyak lagi dari ratusan ribu tersebut. Informasi terakhir yang saya baca dari tulisan Panburi Nation tahun 1920-an, jamaah kita pernah mendominasi jamaah dunia. Hampir 40% jamaah Islam, jamaah haji dari Indonesia. Sementara yang 60%-nya dibagi untuk negeri-negeri di luar negeri kita. Betul-betul mengharukan sekaligus mengagumkan para hadirin yang saya muliakan. Informasi ada di antara saudara kita yang hanya bekerja sebagai petani, tetapi ia mengumpulkan uang untuk ongkos haji itu selama 37 tahun. Ada juga yang mengumpulkan selama 12 tahun. Itu semua tidak mungkin terjadi tanpa ada dorongan kuat untuk melaksanakan ibadah Islam yang nomor 5 ini, yang dalam persepsi mereka adalah penyempurnaan keislaman mereka. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah mereka, tidak menolak talbiyah mereka. Sebab sependek yang saya pahami, jamaah haji itu terdiri atas 2 kelompok besar. Pertama, mereka yang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, dan seterusnya. Dijawab oleh Yang Maha Kuasa, labbaik wa sa'daik. Tetapi ada juga yang dijawab oleh Yang Maha Kuasa itu, la labbaik wa la sa'daik. Tidak ada labbaik buat Anda, tidak ada juga kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Jaduka haram, kata firman Allah, bekal yang kalian gunakan haram. Wahajjuka ma'zur ghairu mabrur, dan hajimu adalah ma'zur, bukan merupakan haji yang mabrur. Sekali lagi kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan Allah menerima haji sahabat-sahabat kita tahun ini dan juga tahun-tahun yang lalu serta tahun-tahun yang akan datang. Para hadirin yang saya muliakan,
Sebagaimana kita ketahui bahwa haji merupakan kembali kepada Allah secara sukarela. Ibn Arabi, sufi dari Andalusia, membagi kembali kepada Allah menjadi dua bagian. Pertama, ar-ruju' ilallah bittirari, dan yang kedua ar-ruju' ilallah bil ikhtiyari. Kembali kepada Allah secara terpaksa. Itulah mereka yang sudah sampai ajalnya. Di antara mereka ada yang digembirakan oleh para malaikat dengan mengatakan, jangan sekali-kali Anda merasa kecil hati, jangan sekali-kali Anda merasa sedih. Itu digembirakan oleh para malaikat. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian, wahai orang-orang yang kembali kepada Allah secara terpaksa, karena ajalnya sudah tiba dan Allah telah menempatkan atau menyediakan surga yang Dia janjikan buat kalian. Betapa bahagia kalau sekiranya kita kembali kepada Allah secara idtirori dalam keadaan seperti itu. Tetapi para hadirin yang saya muliakan, menurut Al-Quran sependek yang saya pahami, tidak sedikit pula orang yang kembali kepada Allah karena ajalnya sudah habis. Mereka itu merengek-rengek kepada Yang Maha Kuasa agar diberi tempo untuk kembali ke alam dunia, melaksanakan ibadah dan amal soleh yang selama ini mereka tinggalkan. Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan ma taraktu. Tuhan, kembalikan aku ke dunia. Jangan terlalu lama, sehari atau 2 hari saja, untuk melaksanakan ibadah dan amal salih yang selama ini aku tinggalkan. Demikianlah gambaran orang yang arju ilallah bintirari. Ada yang bahagia, tetapi juga ada yang tidak bahagia. Nah, yang kedua adalah arju ilallah bil ikhtiyari. Ada orang yang kembali kepada Allah itu secara sukarela. Dia tidak dipaksa, tidak ada orang yang menyuruh, tidak ada orang yang memaksa, tetapi mereka betul-betul ingin kembali kepada Yang Maha Kuasa secara sukarela. Ibn Arabi memasukkan ibadah haji ke dalam kategori kembali kepada Allah secara sukarela. Kalau sekiranya kita lihat dan kita alami bersama para hadirin yang saya muliakan, memang benar-benar haji itu gladiresik kematian kita bersama. Kita lepas pakaian sehari-hari, apakah itu pakaian biasa atau pakaian kebesaran, lalu kita mandi sendiri, kita pakaikan kain yang tanpa jahit persis seperti mayat tatkala ia dibandikan atau ketika dia dikafani. Tapi yang satu dikerjakan oleh orang lain, ibadah haji dilakukan oleh sendiri. Saat itulah ia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Betapa mengharukan para hadirin yang saya muliakan. Tidak jarang tetes-tetes air mata mulai membasahi pipi orang-orang yang membacakan talbiyah. Inilah kembali kepada Allah secara sukarela. Dalam ibadah haji, sebagaimana kita ketahui, ada manasik, ada yang disebut dengan manafik. Manasik adalah rangkaian ritual ibadah haji yang harus dilakukan oleh seorang al-hajj, sebagaimana dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambillah manasik hajimu dari aku sendiri, kata Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang disebut dengan manafi. Dalam ibadah haji ada berbagai macam manfaat yang bisa diambil oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji. Mana gerangan hadirin yang saya muliakan,
Pertama, kesadaran bahwa hari akhirat itu akan tiba dan Allah selalu memantau dirinya sendiri. Lebih-lebih ketika wukuf di Arafah, banyak orang yang menangis meneteskan air mata. Ada yang menangisnya hanya terisak-isak saja, tapi tidak jarang yang melolong, menunjukkan betapa ia kembali kepada Yang Maha Kuasa, menyesali perbuatan-perbuatannya yang lama, yang mungkin agak longgar dari aturan dan standar moral yang tinggi. Itulah ibadah haji. Andai kata ini terus dipertahankan, perasaan bahwa Allah memantau dirinya, maka tidak akan ada kasus yang harus ditangani oleh orang berwajib, tetapi ia bertitel sebagai haji atau hajah karena sudah melaksanakan rukun iman, rukun Islam yang kelima. Yang kedua, para hadirin yang saya muliakan, manafi dari ibadah haji adalah kebersamaan sekaligus persamaan di antara kita. Kala hadirin melepaskan pakaian kebesaran, apakah ada pangkat atau tidak ada pangkat, kemudian kita meletakkan pakaian biasa putih tanpa jahit, semua sama, tidak ada perbedaan. Si raja maupun rakyat, pejabat maupun orang biasa, intelektual maupun awam, semua memakai pakaian yang sama. Di situ ada ajaran musawwah, ada ajaran persamaan dari Islam yang tidak sekedar harus diaktualkan tatkala kita melaksanakan ibadah haji, tetapi lebih penting lagi kita bumikan setelah kita pulang dari Al-Haramain, setelah kita menjadi alumni Al-Haramain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana beliau memandang semua manusia itu sama, karena kelebihan mereka hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Kanjeng Nabi datang ke sebuah masjid, beliau melihat ada seorang budak belian yang suka membersihkan masjid atau menyapu masjid. Tapi kali kedua beliau tidak melihat orang itu. Karenanya Nabi memerlukan bertanya kepada jamaah yang ada di sana, ma fa'ala dzalikal yaum, mengapa orang itu tidak bekerja lagi hari ini? Kata Nabi, mana sih dia yang suka membersihkan masjid, sekarang tidak aku lihat. Lalu kata jamaah di sana, hiya matat mundul ayyam. Ada yang mengatakan huwa, ada yang mengatakan hiya. Huwa mata mundul ayyam. Dia meninggal karena laki-laki, dia meninggal dunia beberapa hari yang lalu lah ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, afala azantumuni? Mengapa kalian tidak memberitahukan aku tentang kematian dia? Sagharu. Orang-orang itu mengecilkan arti orang yang ditanyakan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi yang sangat menghargai persamaan di kalangan Islam, dia bertanya kepada jamaah yang lain, di mana dia dikuburkan? Maka setelah ditunjukkan kubur orang itu, Nabi melaksanakan sholat gaib di atas kuburan orang yang hanya bertugas membersihkan masjid, bukan di atas kuburan raja-raja besar. Apa maknanya ini hadirin? Maknanya adalah semangat persamaan oleh Rasulullah dilaksanakan, diaktualisasikan, dibumikan, tidak sekedar dalam ibadah-ibadah yang berjamaah seperti ini atau ketika melaksanakan haji, tapi setiap saat kita harus melihat manusia itu sama, sebab kelebihan seseorang hanya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Adapun yang kedua atau yang ketiga, manfaat dari ibadah haji yang mudah-mudahan terus kita kembangkan, kita nyalakan walaupun kita sudah berada di negeri kita sendiri, adalah persaudaraan, ukhuwah Islamiyah.
Di situ kita terasa sekali, walaupun datang dari berbagai kultur yang berbeda, dengan bahasa yang beragam, bahkan boleh jadi paham dan aliran fikih yang beraneka ragam, tetapi kita merasa semua muslim yang melaksanakan sholat itu adalah saudara. Apa yang disebut dengan Islam aku, Islam Anda, Islam kami, Islam kita, itu betul-betul mewujud menjadi satu kesatuan. Tidak ada perbedaan di antara kita. Imam walaupun barangkali berpaham seperti itu, kita ikuti sebagaimana seharusnya. Inilah hadirin yang saya muliakan, persaudaraan atau al-ukhuwah yang diajarkan lewat ibadah haji. Dan mudah-mudahan saudara kita yang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya pernah melaksanakan ibadah haji, nilai ini mari kita kembangkan, mari kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Percaya dan yakin bahwa kita transparan di hadapan Allah, bahwa kita sama-sama tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, dan lantaran spirit persamaan itu mudah-mudahan kita mampu mewujudkan ukhuwah Islamiyah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'anul Karim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah.